السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله. أيها الإخوة, kalau ada pertanyaan apakah semua ajaran Islam, semua sunnah sudah pernah dilakukan oleh Nabi SAW? Ada yang belum. Ada yang belum. Padahal sunnah itu, padahal ajaran Islam, tapi Nabi belum pernah melakukannya. Maka antum hati-hati berbicara dengan ahlul bidah, orang awam. Yang benar itu yang pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau Nabi nggak pernah lakukan, salah, bid'ah. Ya, nah, tadi antum puasa, puasa Tasu'a, Nabi kan nggak pernah lakukan. Sholat taraweh berjamaah, sholat taraweh setiap malam di bulan Ramadan, Nabi nggak pernah lakukan. Ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, Nabi nggak pernah mengucapkan. Para sahabat yang mengucapkan. Ya. Dari sini hati-hati, jangan sampai nanti menjadi bumerang. Ya. Kalau begitu jangan salat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Nabi nggak pernah lakukan. Jadi pertanyaan tadi, apakah ada ajaran Islam, sunnah Nabi, sunnah Rasul yang belum pernah dilakukan oleh Nabi? Jawabnya ada. Ya, azan? Pernah dengar Nabi azan? Qomat? Enggak kan? Nabi nggak pernah azan, Nabi nggak pernah qomat. Apakah kemudian azan dan qomat itu menjadi bid'ah, menjadi salah? Nabi lurus rapat ketika berjamaah, nggak pernah juga. Orang nggak pernah jadi makmum, ya kan? Ya beliau kan jadi imam terus. Mau rapat sama siapa? Mau lurus sama siapa? Ya sekali-sekali pernah Abu Bakar di sebelah kiri beliau di sebelah kanan Abu Bakar. Ya. Nah, pagi ini insyaallah akan kita bahas apa saja ajaran Islam, sunnah Nabi, tapi Nabi sendiri belum pernah melakukan. Kalau waktunya cukup, insyaallah sekalian kita bahas Nabi melakukan ibadah itu, tapi tidak sunnah. Kita nggak boleh ikutan. Ya. Tapi Nabi melakukan ibadah itu, tapi kita ikut nggak boleh. Apa? Puasa wisol, ya kan? Boleh nggak kita ikut-ikutan Nabi puasa wisol? Nggak boleh. Nikah lebih dari 4, ya, sekaligus istrinya 4, lebih dari 4, kan tidak boleh. Nabi boleh. Dan seterusnya ada kira-kira 6 atau 7 ya. Kita yang pertama dulu, apa perbuatan sunnah ajaran Islam berpahala, tapi Nabi sendiri belum pernah melakukan. Ya. Dan Nabi tidak melakukan ini ada alasannya tentunya. Bukan karena beliau malas, bukan karena beliau tidak mau,
Bukan karena beliau hanya bisa menyuruh, nggak bisa mengamalkan, nggak mau mengamalkan, tidak. Tapi ada alasan. Ambil contoh, berjamaah sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Kenapa Nabi nggak mau? Kenapa Nabi nggak lakukan setiap malam? Padahal itu sunnah. Jawabannya, aku khawatir nanti akan menjadi wajib. Aku khawatir berjamaah sholat tarawih ini akan diwajibkan oleh Allah. Karena selama ini trennya kan begitu. Ketika kaum muslimin, para sahabat sudah membiasakan, akhirnya wajib. Sebelum sholat 5 waktu, sudah ada sholat apa belum? Sudah. Sebelum sholat 5 waktu, sebelum Isra Mi'raj, sudah ada sholat. Berapa? 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kapanpun bebas. Ya. Tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat. Nah, setelah para sahabat membiasakan diri sholat, lalu Allah wajibkan sholat 5 waktu. Gitu ya. Setelah para sahabat makin banyak yang meninggalkan khamar. Tadinya belum haram, tapi makin banyak, lalu diharamkan. Ya. Rijsum min amalis syaitan. Minum khamar itu najis, perbuatan setan. Ya. Nah, beliau khawatir, beliau takut. Kalau setiap malam beliau dan para sahabat berjamaah salat tarawih di bulan Ramadan setiap malam, beliau khawatir nanti akan diwajibkan. Kalau diwajibkan, betapa banyak dari kita yang berdosa. Berapa banyak saudara-saudara kita yang bertambah dosanya. Yang berjamaah sholat 5 waktu saja banyak yang meninggalkan, apalagi ini 11 rakaat malam, bacaannya panjang. Gitu ya. Ini saking sayangnya, saking rahimnya Nabi kepada umatnya, beliau tidak mau umat ini terbebani kewajiban-kewajiban. Maka walaupun beliau ingin sekali berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, beliau tahan. Ya. Kan pahalanya luar biasa. Seperti apa? Berjamaah salat tarawih bersama imam, pahalanya seperti kaqiyami lailatin. Seperti salat sepanjang malam. Mana mungkin beliau tidak ingin pahala seperti itu. Beliau kan manusia yang sangat tamak rakus terhadap pahala, terhadap ilmu, terhadap kebaikan akhirat. Kalau kita tamak rakus terhadap kebaikan dunia, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, uang, beliau kebalikan. Beliau manusia yang sangat rakus, tamak terhadap pahala, kebaikan akhirat. Tentu beliau ingin sekali beliau dan para sahabat mendapatkan pahala seperti sholat sepanjang malam. Tapi beliau tahan. Ya. Demi agar umat beliau tidak jatuh ke dalam dosa. Jangan sampai ini menjadi wajib. Ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah tidak berhak mengharamkan, mewajibkan. Beliau cuman menyampaikan. Yang mewajibkan, yang mengharamkan, yang menghalalkan Allah Rabbul Alamin. Beliau cuman menyampaikan. Oleh karena itu beliau takut. Karena beliau tidak berhak. Beliau cuman penyampai. Kalau beliau saja cuman penyampai, gimana Abu Bakar? Gimana Umar? Gimana Ibnu Abbas? Bolehkah mereka-mereka ini mengharamkan sesuatu, menghalalkan sesuatu, mewajibkan sesuatu? Jelas tidak boleh. Apalagi Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, lebih tidak boleh lagi. Apalagi kiai-kiai kita, ulama kita, apalagi kita semua tidak berhak. Mewajibkan sesuatu, mengharamkan sesuatu,
mensyariatkan sesuatu, lihat saudara kita hari ini. Betapa beraninya mengubah, membikin syariat sendiri. Ya. Mengubah sholawat. Betapa beraninya saudara-saudara kita ini. Nabi aja tidak berani. Nabi menunggu dari Allah. Ini tiba-tiba ada yang membikin syariat sendiri. Kalau ada yang mati, ngumpul 3 hari. Nanti ngumpul lagi 7 harinya. Nanti ngumpul lagi 40 hari, 100 hari. Baca ini, baca itu, baca ini, baca itu. Tahlil, tahmid. Ini luar biasa. Lebih berani dari Nabi SAW. Nabi aja nggak berani bikin syariat. Beliau hanya menyampaikan apa yang datang dari Allah. Para sahabat menyampaikan apa yang dari Nabi. Para tabi'in menyampaikan apa yang dari sahabat. Dan seterusnya dan seterusnya. Hari ini saudara-saudara kita luar biasa berani. Bikin syariat sendiri. Bikin aturan sendiri. Ya, bikin kalimat sendiri. Minal aizin wal faizin. Bikinan siapa itu? Ya, minal aizin wal faizin. Kenal Rasul dan para sahabat? Enggak kenal. Yang dikenal oleh Rasul dan para sahabat bukan minal aizin wal faizin, tapi taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Apa lagi? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pernah berdoa seperti itu antum? Bu-ibu pernah? Rasulullah pernah? Rasulullah tidak. Rasulullah tidak. Insyaallah antum tahu ya. Kenapa Rasulullah tidak mengucapkan doa ini? Ya. Beliau dilarang oleh Allah mendoakan ampun untuk ayah ibu beliau. Ayah ibu beliau sama dengan ayah ibunya Nabi Ibrahim. Ya. Dan banyak nabi-nabi yang orang tuanya kafir. Ada nabi yang anaknya kafir. Dari sini kita semakin takut. Dari sini kita semakin mengharap pertolongan dari Allah. Bayangkan ayah seorang nabi, anak seorang nabi, Allah bikin kekal di neraka. Lah kita ini siapa? Kita ini siapa? Ayah kita, keluarga kita, kakek kita, boro-boro nabi. Ya, maka kalau anak seorang nabi disesatkan oleh Allah, kekal di neraka selama-lamanya, maka Allah membuat kita seperti itu mudah bagi Allah, kecil bagi Allah. Ya, walaupun barangkali di kiri kanan kita orang-orang soleh, keluarga kita orang-orang baik, orang-orang soleh, ahlu sunnah, tapi kita disesatkan oleh Allah, mustahil? Tidak mustahil. Maka jangan terlalu pede, jangan merasa soleh, jangan merasa aman. Selagi kita belum masuk surga, jangan pernah merasa aman. Antum jangan sekali-kali mengatakan, sudah 30 tahun lebih saya menjaga salat berjamaah 5 waktu. Sudah 20 tahun lebih saya selalu bangun malam, salat tahajud plus witir. Sudah 25 tahun lebih saya ngaji sunnah. Sudah hampir 20 tahun dalam 1 bulan saya menghatamkan Al-Quran, kadang 2 kali. Lalu merasa aman. Bolehkah? Tidak boleh. Ya. Selagi kita belum masuk surga. Kalau sudah masuk surga, baru boleh merasa aman. Ya. Terus Ibu masih ingat ada orang yang akhirnya masuk neraka, padahal jarak dia ke surga tinggal sejengkal lagi, tinggal berapa senti lagi. Artinya
dia ahlu sholat sunat, puasa sunat, apalagi yang wajib, ya sodakoh, ya baca Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Allah menghendaki orang ini masuk neraka. Akhirnya di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli neraka, murtad misalnya. Akhirnya masuk neraka. Ada seperti itu? Ada. Mungkinkah itu menimpa diri kita? Oh, nggak mungkin. Kata siapa nggak mungkin? Wahyu dari mana? Nggak mungkin. Ya, tidak boleh kita merasa aman. Di sini kita terus berdoa, memohon, merengek, tidak merasa aman dengan ibadah kita, tidak merasa soleh, tidak merasa baik. Ya, sekelas Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kami. Ya Allah, terimalah amal kami. Sekelas beliau. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dari dan anak keturunanku ya Allah dari menyembah berhala. Lihat, sekelas Nabi Ibrahim tidak merasa aman. Jangan sampai aku dan anak cucuku menyembah berhala ya Allah. Pernahkah kita berdoa seperti itu? Ya, seolah kita merasa aman. Enggak mungkin lah. Mosok saya menyembah berhala sih? Ya, mosok saya murtad sih? Mosok saya masuk Kristen sih? Nah, ini kita merasa aman. Nabi Ibrahim saja nggak merasa aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Sekelas Nabi Ibrahim. Abul Anbiya, Khalilullah, Khalilur Rahman. Manusia termulia di muka bumi nomor 2. Setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam masih berdoa, merengek, memohon kepada Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Ya. Nah, lihat sebagian saudara-saudara kita, ya. Merasa aman, merasa amanah, merasa jujur, maka dia mempersiapkan diri untuk menjadi wali kota, untuk menjadi gubernur, untuk menjadi menteri, untuk menjadi presiden. Kenapa? Karena merasa saya amanah, saya jujur, saya kuat godaan, insya Allah alihat. Ya. Para nabi, para rasul di hadapan Allah tidak merasa aman. Ambil contoh Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika mengomentari Nabi Yusuf yang tidak mau keluar. Nabi Yusuf tidak mau keluar dari penjara. Ketika Nabi Yusuf di penjara, ada utusan Al-Aziz datang kepada Nabi Yusuf, mempersilahkan Nabi Yusuf keluar dari penjara. Kata Nabi Yusuf, enggak. Bereskan dulu fitnah si wanita itu. Kan beliau di penjara gara-gara fitnah si Zulaikha itu. Bereskan dulu. Kalau belum dibereskan, dikelirkan, aku tidak mau keluar. Akhirnya tetap di penjara. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam mengomentari ucapan Nabi Yusuf yang tidak mau keluar dari penjara? Kalau aku yang jadi Nabi Yusuf di penjara disuruh keluar, mungkin aku sudah keluar. Karena di penjara kan gak enak. Di penjara makan terbatas, tidur terbatas, ya namanya di penjara. Kalau aku di penjara disuruh keluar, mungkin aku sudah keluar. Nabi Yusuf, betapa kuatnya Nabi Yusuf, nggak mau keluar. Nah, lihat, beliau menyanjung Nabi Yusuf, memuji Nabi Yusuf, merendahkan beliau sendiri. Kalau aku udah nggak kuat, aku tidak sekuat Nabi Yusuf, kira-kira begitu. Ya, tidak merasa pede. Oh, pasti lebih dari dia, pasti kuat terhadap ujian, godaan. Tidak seperti kita kebalik. Kalau ada wali kota korupsi, kita bilang apa? Coba saya menjadi wali kota, aman itu uang negara. Itu kita. Kebalikan dari Nabi SAW. Nabi tidak merasa pede, tidak merasa kuat, merendahkan dirinya. Saya tidak sekuat Nabi Yusuf. Kalau saya disuruh keluar, saya keluar. Nabi Yusuf hebat, nggak mau keluar. Itulah Nabi kita Muhammad Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak merasa baik, tidak merasa soleh. Ini beda jauh dengan kita. Merasa hebat. Ya. Kalau dia bisa lah korupsi. Kalau saya nggak mungkin lah. Nah, itu kita. Ya, merasa pede, merasa kuat. Ya. Nah, maka berlomba mereka mencari dukungan supaya dipilih. Karena merasa soleh, merasa baik.
Lihat para nabi, para rasul tidak merasa soleh, tidak merasa baik. Dan ciri-ciri orang soleh seperti itu, tidak merasa soleh. Ciri-ciri orang yang berilmu begitu, tidak merasa berilmu. Ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang hampir 1000 hasil karya beliau. Berarti waktunya luar biasa dipakai untuk menulis. Apa kata beliau? Aku telah banyak menyia-nyiakan waktu. Luar biasa. Padahal hasil karyanya hampir 1000 judul. Beliau mengatakan, aku telah banyak menyia-nyiakan waktu untuk hal yang sia-sia. Gimana kita ya? Bisa 2 jam, 3 jam duduk di depan televisi. Ya, betul-betul sia-sia. Cuman nongkrongin bola bulat, ya, bulat segini nih, dibuat rebutan berapa itu? 22 orang, lari ke sono, lari sini, dengan tepuk tangan. Mending habis sisa, kadang-kadang jam 2, jam 3. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa kita telah menghilangkan waktu yang begitu banyak. Ya, coba kalau buat sholat, baca Al-Quran, baca hadis, ya, ngapalin ayat, betapa manfaatnya. Ya, habis untuk sia-sia. Dulu beberapa tahun yang lalu nongkrong di TV, sekarang sendiri-sendiri di handphone, segala macam video, segala macam ini. Musibah yang luar biasa. Kita telah banyak menghabiskan waktu. Sedikit sekali membaca Al-Quran, menghafalkan ayat. Ya, tentang kenapa beliau tidak boleh dan tidak mengamalkan doa ini, insya Allah antum sudah tahu ya. Semoga antum tidak terkena syubhat sebagian orang, sebagian ustadz yang mengatakan, yang menolak sabda Nabi bahwa ayahku sama dengan ayahmu, sama-sama masuk. Ayahku, kata Rasulullah ini, ketika ditanya oleh seorang Arab Badui, di mana ayahku berada ya Rasul? Nabi menjawab, ayahmu sama dengan ayahku, sama-sama masuk neraka. Ya. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan sampai kita menolak. Ini beliau sendiri yang mengatakan. Ya, barangkali ada sedikit pertanyaan, kenapa sih? Kan beliau tidak seperti Abu Jahal Abu Lahab. Kalau Abu Jahal Abu Lahab kan menolak dakwah beliau. Ya kan? Kalau Abu Jahal Abu Lahab jelas kafirnya. Kalau beliau gimana mau kafir? Orang Nabi belum lahir, ayahnya sudah meninggal. Nabi masih kecil, ibunya sudah meninggal. Dosa apa? Salah apa? Ini panjang pembahasan, sebetulnya bukan pembahasan kita, tapi sedikit bahwa sebelum Nabi lahir, di Mekah sudah ada dakwah tauhid apa belum? Sudah. Meneruskan siapa? Meneruskan dakwahnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail di Mekah itu bertauhid. Ya, kalau kata kita Islam, ya. Tauhid itu diajarkan kepada anaknya, kemudian cucunya, kemudian ke cicitnya, terus anaknya cicit, cucunya cicit, cicitnya cicit, terus sampai zaman Abu Jahal Abu Lahab. Masihkah ada yang bertauhid? Masih. Antum lupa Waraqah bin Naufal? Antum lupa bapaknya Sa'id bin Zaid, yaitu Zaid bin Amr bin Nufail? Ini mereka masih bertauhid, masih ada sisa, mungkin 2 atau 3. Berarti di Mekah itu tidak ada masa fatrah. Beda dengan di Mesir, di Syam, di Irak, itu ada masa fatrah. Masa di mana sudah tidak ada tauhid sama sekali. Kekosongan dakwah yang benar. Adapun di Mekah masih ada. Nah, oleh karena itu, orang yang bertauhid di Mekah, insya Allah surga. Yang tidak bertauhid, neraka. Ya, karena dakwah tauhid itu ada. Nah, ayah ibu beliau termasuk yang tidak menerima dakwah tauhid. Tidak seperti Waraqah bin Naufal.
Tidak seperti Zaid bin Amr bin Nufail tadi. Ya. Insya Allah antum tidak terkena syubhat, antum menerima sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa ayahku di neraka. Oleh karena itu, beliau tidak boleh mengucapkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Kita lanjutkan yang antum tahu tadi, puasa Tasu'ah. Tasu'ah dari kata tis'atun. Berapa? 9. Maksudnya tanggal 9. Tanggal 9 apa? Tanggal 9 Muharram. Ya, tanggal 9 Muharram. Beliau belum pernah puasa Tasu'ah ini. Yang beliau lakukan selama ini puasa Asyura. Asyura dari Asyaratul. Berapa? 10. Tanggal 10 Asyura. Bahkan puasa tanggal 10 Asyura hukumnya wajib. Sebelum turun ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum puasa Ramadan diwajibkan, puasa Asyura ini wajib. Ketika puasa Ramadan diwajibkan, puasa Asyura menjadi tidak wajib, tapi menjadi puasa sunnah terbaik. Puasa sunnah terbaik adalah Asyura, 10 Muharram. Mengalahkan Senin Kamis, mengalahkan kalau puasa Daud itu terbaik itu maksudnya paling banyak. Artinya nggak mungkin lebih banyak lagi. Ya. Yang terbaik Asyura itu. Sebagaimana sholat sunat terbaik adalah tahajud plus witir. Ya mulai. Adapun puasa terbaik puasa Asyura. Kemudian ketika beliau tahu bahwa orang-orang Yahudi juga puasa Asyura, beliau sebagaimana kita tahu salah satu semangat beliau apa? Yang antum masih ingat semangat Rasulullah apa? Menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi dan Nasrani ke timur, beliau ke barat. Yahudi dan Nasrani ke barat, beliau ke timur. Gitu ya. Kenapa beliau menyuruh kita sekali-sekali sholat pakai sendal, alas kaki? Ya kalau sekarang insya Allah tidak di masjid ya, jadi fitnah. Mungkin sholat mayat, mungkin sholat id di lapangan. Sekali-sekali pakai sendal, pakai sepatu. Kenapa? Untuk menyelisihi Nasara. Nasara itu kalau sholat, dulu tentunya ya, di zaman Nabi, masih sholat mereka. Kalau sholat, tidak pernah mau memakai sendal alas kaki. Ya, dan sekarang mereka udah gak ada yang sholat sepertinya. Kenapa kita yang sudah berubah disuruh menyemir, mewarnai? Kenapa? Menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Gitu ya. Jadi semangat beliau itu betul-betul menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Termasuk makan sahur. Nabi menyuruh kita kalau puasa makan sahur. Kenapa? Yahudi dan Nasrani kalau puasa tidak pernah makan sahur. Dan begitu seterusnya. Jadi beliau semangatnya adalah menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Bahkan sampai model rambut. Gitu. Beliau waktu itu belah tengah model rambutnya. Begitu hijrah ke Madinah, melihat orang-orang Yahudi juga belah tengah, langsung beliau ganti belah pinggir. Ya, ini luar biasa.
semangat beliau. Menyelisihi Yahudi dan Nasrani, nggak mau sama, nggak sudi. Sekarang bandingkan dengan kita. Bandingkan dengan kita. Ada nggak dari kita yang ikut-ikutan Yahudi dan Nasrani? Yang ngajarin kalau hari kelahiran suruh nyalain lilin, umurnya 13, lilinnya 13, sudah nyala ditiup lagi, kurang kerjaan kan? Yang ngajarin siapa coba? Imam Syafi'i, Imam Bukhari, para sahabat, tabi'in, boro-boro, nggak ada yang kenal imam-imam kita dengan acara seperti itu, ulang tahun seperti itu. Itu yang ngajarin Yahudi dan Nasrani. Entah berapa juta kaum muslimin hari ini ikut-ikutan. Ikut-ikutan padahal nggak ada gunanya. Nggak masuk kecuali ada gunanya. Ya. Yang pertama kali naik motor siapa? Yahudi dan Nasrani. Kita ikut. Boleh apa tidak? Ya tentu boleh, ada manfaatnya. Kalau model rambut kayak tadi kan nggak ada manfaatnya. Ya, lilin nggak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, nggak masalah. Yahudi dan Nasrani yang pertama kali pakai komputer, kita ikut-ikutan, nggak masalah. Itu ada manfaatnya. Ya, tapi kalau sekedar pakai dasi, pakai toga, ya, dikesiniin, ya, apa itu manfaatnya? Apa itu? Panas-panas di lapangan, kita suruh lihat ke atas sambil meletakkan tangan di jidat. Apa manfaatnya coba? Apa manfaatnya coba? Begini panas-panas, ya? Siapa yang ngajarin itu kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Oke? Kalau ada orang mati, benderanya separuh, setengah, apa hubungannya? Mati dengan bendera setengah tiang. Siapa yang ngajarin kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Ya? Seperti ini sama dengan melempar jumroh, mencium hajar aswad, ya kan, wudu, tayamum. Apa gunanya? Akal nggak bisa cerna. Cuman kalau melempar jumroh, mencium hajar aswad, wudu, tayamum, ini disuruh oleh manusia termulia di muka bumi, Muhammad Rasulullah SAW, manusia yang seumur hidup tidak pernah bohong. Nah kalau begini, kalau ulang tahun, kalau setengah tiang, kalau banyak sekali, itu yang ngajarin Yahudi dan Nasrani. Dan kita ikut-ikutan. Ya. Nah, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW betul-betul menjadi kenyataan. La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Bahwa kelak di akhir zaman kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Hingga ketika mereka masuk ke dalam lubang tok, sering diterjemahkan dengan biawak, la dakhaltumuhu. Kalian akan ikut masuk juga. Tok yang di padang pasir Nabi itu di tempatnya Rasulullah SAW itu mempunyai lubang-lubang yang dalam sekali. Orang yang mau masuk ke lubang dop itu nggak waras, gila. Orang waras nggak mau masuk itu. Tapi kalau yang masuk ke lubang dop itu Yahudi dan Nasrani, kalian akan ikut masuk juga, walaupun nggak waras. Ya seperti tadi, waras nggak? Jam 12 malam, muter-muter Sudirman, Tamrin, jam 12 malam ya, bukan jam 8, sambil niup trompet. Ya, karena besok 1 Januari, kira-kira waras nggak? Jam 12 malam, ya, sama istrinya, apa anaknya. Ini gila dari mana ini? Ini luar biasa gilanya. Tapi karena Yahudi dan Nasrani yang mencontohkan, kita ikut-ikutan. Subhanallah wa liyadzubillah. Betul-betul kita yakin Rasulullah Muhammad SAW betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Ucapan beliau terbukti. Gila, tidak waras, konyol, tapi itu dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, kita ikut-ikutan. Ya. Ngundang 500 orang tamu terhormat, disediakan makanan yang enak, minuman yang lengkap, tapi tidak ada satupun kursi. Kira-kira waras nggak? Kira-kira gila nggak? Ya kan? Coba
kalau ada orang datang ke rumah kita, yang pertama kali kita persilahkan apa? Duduk kan, silakan duduk kan. Nggak mungkin begitu datang, silakan ambil tehnya, silakan ngopi, pasti duduk. Duduk ngobrol, baru ada teh, ada kopi, ada kue-kue, kan begitu. Ini nggak ada satupun. Ya, dan tidak syak lagi yang pertama kali mengadakan acara seperti ini, ngajarin seperti ini, apa namanya? Standing apa? Standing party Yahudi dan Nasrani. Dan anehnya, kalau itu dilakukan oleh suku apa misalnya, aborigin misalnya, atau Hindu lah, atau kaum muslimin nggak ikut. Betul-betul ini sabda Nabi menjadi kenyataan. Yang diikuti oleh kaum muslimin selalu yang Yahudi dan Nasrani. Kalau Buddha, Hindu enggak. Kaum muslimin enggak pernah ikut. Kalau Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin ikut. Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, karena Rasulullah tidak mau sama dengan Yahudi, maka beliau mengatakan mulai tahun depan kita bukan cuma puasa tanggal 10, tapi juga tanggal 9 Tasu'a. Beliau berbicara seperti ini di bulan Muharram. Ya. Muharram, habis Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal. 3 bulan. Kira-kira 3 bulan atau 80 hari sekian dari beliau berbicara seperti ini, beliau wafat. Tanggal berapa beliau wafat? Bulan apa? 12 Rabiul Awal. Tidak ada perselisihan bainal ulama. Kapan beliau wafat? 12 Rabiul Awal. Karena ketika beliau wafat, semua orang tahu beliau Nabi terakhir, Rasul terakhir, manusia termulia. Dosa-dosanya yang sudah dilakukan, yang belum dilakukan sudah dijamin ampun. Gak ada yang tidak tahu kalau beliau manusia mulia. Maka hari kewafatan beliau semua orang tahu, semua ingat, ada yang mencatat 12 Rabiul Awal. Beda dengan hari kelahiran beliau. Ketika beliau lahir, adakah yang tahu bahwa beliau calon nabi, calon rasul, manusia termulia? Adakah yang tahu? Tidak tahu, tidak yang tahu kecuali Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, hari kelahiran beliau, para ulama berselisih. Apakah 12 Rabiul Awal, apakah 18 Rabiul Awal, apakah 8 Rabiul Awal, bahkan ada yang berpendapat di luar Rabiul Awal. Kalau beliau wafat, jelas 12 Rabiul Awal. Lalu saudara-saudara kita yang bersenang-senang merayakan 12 Rabiul Awal, ini merayakan apa? Bersenang-senang atas apa? Ya. Jangan sampai bersenang-senang atas wafatnya Nabi SAW. Kan jelas 12 Rabiul Awal wafatnya beliau. Dan jelas kita disuruh bersenang-senang, itu tanggal kita disuruh bergembira, bersenang-senang, tidak boleh puasa, harus makan, harus minum, itu tanggal 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah, bukan 12 Rabiul Awal, bukan 27 Rajab, bukan 1 Muharram. Yang kita disuruh bersenang-senang Idul Fitri dan Idul Adha, 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. 4 hari ya, khusus Idul Adha. Saya lanjutkan. Merubah Ka'bah. Merubah Ka'bah. Ka'bah di zaman Nabi itu tidak seperti Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dan Nabi tahu, diberitahu oleh Allah lewat Jibril tentu.
Hijr Ismail itu ditinggikan karena bagian dari Ka'bah. Pintu masuk dengan pintu keluar beda. Ini sebelah sini, ini sebelah sini. Dan Nabi mau rubah itu karena memang salah. Ya. Tidak seperti Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Yang benar itu Ka'bah seperti di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Maka beliau ingin rombak. Tapi mirip seperti sholat tarawih tadi. Ya. Beliau batalkan. Kenapa? Ini diucapkan oleh beliau di hadapan Aisyah. Karena kaummu, yang dimaksud para wanita, yang baru saja keluar dari jahiliyah. Artinya, beliau mengkhawatirkan akan terjadi sesuatu. Kalau seandainya beliau rubah Ka'bah itu. Ya. Oleh karena itu, antum insya Allah tahu sebetulnya Ka'bah itu tidak kotak. Sebetulnya Ka'bah itu tidak kotak. Tapi Hijr Ismail itu termasuk Ka'bah apa tidak? Termasuk. Nah, tahulah kita bahwa Ka'bah itu tidak kotak, tapi kotak plus setengah lingkaran, ya kan? Walaupun setengah lingkarannya agak lonjong gitu. Kan itu bagian dari Ka'bah dan akan ditinggikan oleh beliau. Oleh karena itu, kalau antum tawaf muterin kotakan Ka'bah, Hijr Ismail antum loncatin, sah apa tidak? Sah apa tidak? Tidak sah. Hijr Ismail harus diikuti, diputerin. Karena itu bagian dari Ka'bah. Karena sekali lagi, Ka'bah itu bukan kotak, tapi kotak plus setengah lingkaran. Ya. Nah, kenapa beliau tidak rombak? Tadi alasannya. Nah, sampai beliau wafat. Akhirnya ketika beliau wafat, ucapan Nabi ini disampaikan oleh Aisyah kepada ponakannya bernama Abdullah bin Zubair yang sering ditimang-timang oleh Aisyah. Dia anaknya Asma. Bahkan Aisyah berkunyah dengan dia. Ibu masih ingat kunyah Aisyah apa? Ummu Abdillah. Ibunya Abdullah itu Aisyah. Apakah Aisyah punya anak bernama Abdullah? Tidak. Aisyah kan nggak punya anak. Tapi berkunyah dengan keponakannya. Boleh berkunyah dengan keponakan. Ummu Abdillah. Nah, disampaikanlah apa yang diinginkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Zubair, keponakan Aisyah ini. Anak Aisyah ingatannya luar biasa, disampaikan pintu masuk sebelah sini, pintu keluar sebelah sini, Hijr Ismail ditinggikan, ini begini, ini begini. Qadarullah Abdullah bin Zubair akhirnya menjadi khalifah. Menarik kisah tentang beliau. Jadi waktu itu kaum muslimin pecah secara kekuasaan dunia. Bukan secara manhaj, bukan secara akidah. Adapun secara akidah, secara manhaj tauhid tidak pecah. Ini pecah secara kekuasaan. Jadi waktu itu Abdullah bin Zubair menguasai, menjadi khalifah, menguasai seluruh negeri Islam kecuali Syam. Syam dikuasai oleh Muawiyah. Ini sepeninggal Ali bin Abi Thalib. Dikuasai oleh Yazid, ya. Muawiyah masih satu. Lama-lama Abdullah bin Zubair kehilangan kekuasaan. Akhirnya hanya menguasai Mekah, Madinah. Lama-lama kekuasaannya berkurang lagi, pasukannya tidak kuat, akhirnya cuma menguasai Makkah. Lama-lama berkurang lagi, beliau cuma menguasai Masjidil Haram. Akhirnya berkurang lagi,
terus digempur oleh pasukan siapa? Hajjaj bin Yusuf. Akhirnya menjadi di sekitar Ka'bah. Dan pasukannya bercerai-berai, satu yang setia di belakang beliau. Siapa? Asma binti Abu Bakar, ibunya. Kasih sayang seorang ibu menyertai anaknya sampai istilahnya ujung tanduk, udah di ujung tanduk. Dan akhirnya kan ditangkap, hanya digantung, hanya dibunuh. Luar biasa. Ya. Nah, ketika beliau berkuasa, beliau rombak Ka'bah itu persis seperti keinginan Nabi SAW yang disampaikan oleh Aisyah kepada beliau, kepada Abdullah bin Zubair. Ya. Tapi sayang, ketika beliau terbunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, dan Hajjaj bin Yusuf menguasai Mekah Madinah, bangunan yang dibikin oleh Abdullah bin Zubair dirombak lagi, dikembalikan seperti semula. Ya. Ini sedikit cerita bagaimana sunnah Nabi tapi diamalkan oleh Abdullah bin Zubair, tidak diamalkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena ada sesuatu. Ya. Ya, antum kalau ada pertanyaan boleh disiapkan. Saya lanjutkan sedikit. Sekarang perbuatan Nabi, kalau tadi kan sunnah tapi belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah sekarang bukan sunnah, tapi dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, tadi sudah ketemu satu apa tadi? Puasa wisal. Puasa wisal itu tidak sunnah, tidak boleh kita lakukan, tapi dilakukan oleh Nabi SAW. Masih ingat puasa wisal, Bu? Puasa dari subuh sampai maghrib, tapi begitu maghrib tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa. Wisal itu nyambung. Ya, terus sampai besok. Itu sering dilakukan oleh Nabi SAW, dan beliau melarang para sahabat beliau, termasuk kita semua, berpuasa wisal. Ini menunjukkan bahwa ada perbuatan Nabi, ibadah Nabi, tapi bukan sunnah. Kita tidak boleh mengikuti, kita tidak boleh mengamalkan. Ya. Ada lagi selain puasa wisal? Kalau bangun tidur baca ta'awudz sambil meludah ke kiri, itu bagian yang tadi. Ya. Sunnah tapi Nabi belum pernah melakukan. Kapan antum terbangun kaget lalu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafihi wa nafthihi, sambil meludah tipis ke arah kiri? Kapan antum melakukan itu? Sunnahnya ketika mimpi buruk. Ketika mimpi. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Kenapa? Ya kan sunnah kan berarti. Ajaran Islam, ajaran Nabi kan sunnah. Tapi Nabi tidak pernah melakukan ini. Kenapa? Nabi tidak pernah mimpi buruk. Seluruh Nabi, seluruh Rasul, mimpinya adalah wahyu. Mana ada wahyu buruk? Ya, wahyu pasti baik. Gitu. Nah, kalau kita, mimpi kita ada 3. Ada takhwifus syaitan,
ada hadithun nafsi, ada busra minallah. Ada takwifus syaitan, itu mimpi buruk. Biasanya mimpinya menakutkan. Setan itu jin yang membuat kita mimpi buruk. Atau hadithun nafsi. Ya. Apa yang ada di pikiran kita lalu kebawa mimpi. Ini nggak ada artinya. Yang terakhir yang ada artinya yaitu busra minallah. Kabar gembira dari Allah. Adapun para nabi, para rasul, semua mimpinya adalah wahyu. Oleh karena itu, ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail, cuma lewat mimpi. Inni ara fil manam anni azbahuka. Fandur madza tara. Aku lihat dalam mimpiku, wahai Ismail, bahwa aku menyembelih engkau. Cuma mimpi. Tapi Nabi Ibrahim yakin, Nabi Ismail yakin, ini adalah wahyu. Karena mimpi seorang Nabi adalah wahyu. Ya, karena waktu tidak banyak, kita bersoal jawab saja. Mungkin satu lagi ya, perbuatan Nabi tapi kita tidak boleh mengikuti, dan itu ibadah. Apa? Mengakekahi diri sendiri ketika sudah dewasa. Ini ada riwayat, walaupun ada pembahasan tentang riwayat ini sahih atau tidak. Seandainya itu sahih, ya, bahwa Nabi betul-betul mengakekahi diri beliau sendiri ketika beliau sudah dewasa, sudah jadi Nabi. Ya. Apakah ini sunnah? Nanti dulu. Untuk mengatakan itu sunnah harus lihat siapa kira-kira? Lihat para sahabat. Kan tidak mungkin para sahabat meninggalkan sunnah Nabi. Tidak mungkin. Sahabat itu manusia yang paling semangat melaksanakan sunnah Nabi. Seandainya mengakikahi diri sendiri saat sudah dewasa sunnah, tentu dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abu Hurairah, Aisyah. Gak ada riwayat. Para sahabat mengakikahi diri mereka sendiri ketika sudah dewasa. Ya, kan mustahil. Sunnah Nabi, syariat Islam, kok sahabat tidak melaksanakan? Mustahil. Sama dengan mustahilnya sebuah kebaikan tidak dilakukan oleh para sahabat. Maka ada kaidah, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau sebuah peribadatan itu baik, benar, pasti para sahabat yang pertama kali melakukan, pasti. Kalau maulid Nabi itu baik, benar, pasti para sahabat yang pertama kali merayakan maulid. Kalau mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari itu baik, benar, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Kalau mengucapkan minal aizin wal faizin setelah salat Id itu baik, benar, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan, dan begitu seterusnya. Ya. Termasuk meletakkan pelepah kurma basah di atas kuburan. Ini jelas dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau melewati 2 kuburan. Dan beliau diberitahu oleh Allah bahwa 2 mayat yang ada di 2 kuburan itu sedang disiksa. Lalu Nabi mengambil pelepah kurma yang masih basah, dibagi 2, masing-masing diletakkan di atas kuburan itu, dan beliau mengatakan, selagi pelepah kurma ini masih basah, siksanya akan diperingat. Nah, pertanyaannya, apakah ini sunnah? Untuk mengetahui itu sunnah, harus melihat, siapa tadi? Sahabat. Adakah sahabat berbondong-bondong ke kubur famili mereka masing-masing, meletakkan pelepah kurma di atas kuburan saudara mereka masing-masing? Nggak ada riwayat. Nggak ada riwayat.
berarti itu cuma dilakukan oleh Nabi SAW. Khususiyah Nabi, bukan sunnah, tapi perbuatan Nabi. Ya. Dan masih ada beberapa lagi, insya Allah kita bersoal jawab. Ada saudara yang masih merayakan ulang tahun, sholat pakai niat, termasuk puasa diajarkan kepada anaknya pakai niat. Bagaimana menasihati mereka? Mungkin akan lebih baik diajak ngaji. Biasanya kalau kita sendiri yang ngomong, apalagi di hadapan orang tua, mertua, paman, bibi yang lebih tua, ada sesuatu. Walaupun tentu boleh-boleh saja dan bagus. Tapi dengan diajak ngaji, dengar langsung dari ustadz-ustadznya, insya Allah. Duduk, ya kan? Siap mendengar, insya Allah. Jadi bukan kita yang nyeramai. Di samping itu, di dalam majelis itu ada apa? Di dalam majelis itu ada apa? Ada keberkahan. Kan malaikat-malaikat menaungi majelis ilmu, ya kan? Nah, insya Allah dengan keberkahan majelis. Bisa juga dikasih buku bacaan atau mungkin dikirimi ceramah ustadz-ustadz salam yang berhubungan dengan apa yang masih mereka tidak paham. Intinya kita tetap berusaha supaya saudara-saudara kita ini mengenal sunnah. Terkait sholat Jumat di zaman Utsman bin Affan, azan 2 kali. Apakah boleh dilakukan pada saat ini? Tidak sepakat. Tidak sepakat. Beda dengan sholat taraweh berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Sepakat semua. Tidak ada satupun yang membantah. Itu kan pertama kali dilakukan di zaman Umar. Di zaman Nabi tadi, sholat berjamaah tarawih itu dalam sekali Ramadan paling 2 malam. Kadang pernah 3 malam. Di zaman Abu Bakar masih seperti itu. Di awal-awal zaman Umar masih seperti itu. Satu ketika Umar masuk ke masjid, pas malam bulan Ramadan, ada yang sholat sebelah sana, ada yang sholat sebelah sini, ada yang berjamaah beberapa orang. Lalu Umar mengatakan, mulai besok kalian jangan sholat tarawih sebelum datang Tamim Ad-Dari atau Ubay bin Ka'ab. Mulai besoknya seluruhnya bermakmum kepada Tamim Ad-Dari. Kadang-kadang Ubay bin Ka'ab. Setiap malam di bulan Ramadan sampai Umar wafat, diteruskan di zaman Utsman, sampai Utsman wafat, diteruskan di zaman Ali, Muawiyah, ya terus sampai hari ini. Tidak ada satupun para sahabat yang tidak setuju. Termasuk ketika awalnya sedikit berdebat, apakah Al-Quran ini mau dikumpulkan dalam satu mushaf. Akhirnya sepakat, tidak ada yang membantah. Termasuk ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan, kita perangi kaum muslimin ini. Karena apa? Karena dia menyimpang, karena tidak taat kepada Amirul Mukminin. Dia Khawarij. Tidak ada satupun yang bantah. Termasuk ketika Abu Bakar memerangi orang-orang Islam yang tidak mau bayar zakat.
Awalnya Umar tidak setuju, akhirnya setuju. Akhirnya sepakat semua. Nah, adapun adzan Jumat 2 kali, ini tidak semua sepakat. Ya. Banyak sahabat yang membantah. Salah satunya yang sangat vokal adalah Ibnu Umar. Membantah keputusan Utsman, tidak setuju kalau adzan Jumat 2 kali. Karena di zaman Nabi sekali, di zaman Abu Bakar sekali, di zaman Umar sekali, di zaman Utsman 2 kali. 2 kalinya ini yang pertama jauh dari waktu duhur dan dilakukan di pasar untuk memperingatkan kepada kaum muslimin bahwa hari ini hari Jumat. Tidak seperti yang kita saksikan di beberapa masjid sekarang ini. Bagaimana menghadapi keluarga yang belum mau sholat? Terus dakwah. Dan kita tidak tahu apakah Allah akan memberikan hidayah kepada keluarga kita atau tidak. Kita nggak tahu. Hidayah betul-betul rahasia. Hanya Allah yang tahu. Rasul aja nggak tahu. Ya. Kalau Rasul tahu bahwa Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib nggak akan dapat hidayah, ya ngapain didakwahi? Capek-capek. Kenapa beliau mengajak Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib dan lain-lain masuk Islam? Ya karena beliau nggak tahu. Kalau ketiga-tiganya tidak akan diberi hidayah. Ya. Bahkan sangat menakjubkan orang yang menghalang-halangi Abu Talib masuk Islam, akhirnya dia sendiri masuk Islam. Jadi betul-betul hidayah itu rahasia. Ya. Baru lihat, baru kenal, dari jauh, bukan orang Arab, orang Parsi. Begitu ketemu Nabi, langsung baca syahadat. Siapa? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu dari Parsi, maka disebut Al-Farisi, dari Faris Parsi. Oleh karena itu kalau ibu punya anak dikasih nama Salman, terusannya jangan Al-Farisi, bohong kan, dari Parsi. Ya Salman Al-Bekasi, Salman Al-Rawamuni, ya. Salman Al-Farisi, Uwais Al-Qarni, tidak boleh. Uwais saja, jangan Al-Qarni. Al-Qarni kan dari Qarn, di Yaman. Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar saja, Al-Ghifarinya jangan, bukan dari Ghifar. Gitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa hidayah itu betul-betul milik Allah. Rasul nggak tahu apa-apa, nggak punya kekuasaan sedikit pun. Kalau hidayah itu taufik kok ada di tangan Nabi, barangkali semekah Islam semua, masuk surga semua. Ya. Justru yang tidak disangka-sangka malah masuk Islam, yang sangat diharapkan oleh beliau. Abu Talib sepertinya tinggal serangka. Udah baik, membela Nabi, siap mati demi Nabi, menyayangi Nabi, Nabi juga sayang kepada beliau. Kurang apa? Tapi karena Allah tidak berkenan memberikan hidayah kepada Abu Talib, ya akhirnya Abu Talib kekal di neraka selama-lamanya. Apalagi keluarga kita nggak tahu. Kita cuma bisa mengajak. Ya. Kalau kita punya kekuatan boleh dipakai. Misalnya kita punya kelebihan rezeki, dia miskin, kita bantu. Jangan lupa sholat ya, sambil bawa sembako, tapi sholat ya, insya Allah. Insya Allah banyak orang-orang awam, imannya lemah, akan melakukan sholat dan seterusnya dengan cara-cara seperti itu. Ya kita maklumi, karena memang seperti itu. Bagaimana jika merasa di badan ada jinnya? Kalau ada jin itu pasti. Adakah manusia yang dalam dirinya tidak ada jinnya? Nggak ada. Satu manusia, satu jin. Jin apa namanya? Orin, pasti ada. Nah, pertanyaannya, masalahnya dia mengganggu apa tidak? Kadang-kadang mengganggu. Mengganggu yang dimaksud aneh ya. Aneh. Bukan mengganggu, misalnya
tiba-tiba kita ngomong pakai bahasa Aceh misalnya, padahal kita nggak bisa bahasa Aceh, itu kan aneh. Tiba-tiba gemeteran badan kita, gitu misalnya. Aneh, bukan? Bukan? Mau sholat malas, mau baca Al-Quran malas, bawaannya nonton sinetron, dengar musik. Ya kalau itu mah nggak aneh, semua orang juga begitu. Ya harus dilawan. Ini bentar-bentar nyalain jinnya. Wah ini jin. Itu setan di diri kita. Ya harus dilawan. Berlindung di balik, wah saya harus diruqyah. Bawa sholat berat. Kecuali pas melangkah ke masjid, itu kaki belok sendiri misalnya. Ya kan? Kita ngelangkah ke barat, kok jadinya ke timur misalnya. Nah, itu baru jin aneh, diruqyah itu. Tapi kalau kaki itu atas kendali kita, cuman kita malas sekali ke masjid, malas sekali sholat, ya di mana-mana kita semua kan digoda setan, digoda iblis, supaya tidak sholat, supaya tidak puasa, supaya berzina, minum khamr, berjudi. Setiap hari kita digoda seperti itu. Maka jangan bentar-bentar ruqyah, bentar-bentar ruqyah, malas sholat tahajud, ruqyah, malas baca Al-Quran, ruqyah. Sampai saya pernah dengar itu ada mobil mogok di ruqyah. Ya ini apaan, ajaran apa? Tidak semuanya selesai dengan ruqyah. Ada ruqyah syar'i, tapi berapa banyak hari ini ruqyah yang bid'ah? Ruqyah beramai-ramai, bid'ah itu. Ngeruqyah keroyokan. Pikir dia setannya takut kalau kita keroyok rame-rame baca Al-Fatihah. Enggak. Sunnah tetap kita amalkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Qur'an dibaca, dengar. Diam, dengarkan. Ya kalau rame-rame siapa yang dengar? Satu. Jadi meruqyah itu satu orang, ada orang lain di situ ya dengerin. Jadi jangan sedikit-sedikit ruqyah. Apakah bersiwak itu sama dengan menggosok gigi? Iya. Iya. Jadi menggosok gigi, membersihkan mulut dan gigi ini bagian dari sunnah. Cuman ada kelebihan siwak. Ya. Antum pernah gosok gigi di mobil? Atau sambil nyetir pas macet gitu? Enggak kan? Kalau siwakan bisa nggak? Iya, sambil nyetir macet lampu merah, siwakan dulu. Ya kan? Antum pernah gosok gigi sebelum takbiratul ihram? Nggak bisa kan? Kalau siwakan bisa. Jadi ada kelebihannya. Gitu. Dan beberapa ikhwan merasakan itu, manfaat siwak itu. Sebelum biasa siwak, itu 4 bulan, 5 bulan harus, apa istilahnya itu, ke dokter gigi itu, yang karang gigi itu. Begitu pakai siwak rutin, enggak. Ya mungkin bisa lama, 2 tahun lebih gitu ya. Insya Allah sunnah Nabi pasti membawa berkah, pasti baik. Bolehkah sholat berjamaah, imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib? Boleh nggak kira-kira? Makmumnya, imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Jawabnya, boleh. Siapa yang pernah mencontohkan? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal sholat isya bersama Nabi SAW. Pulang, sudah ditunggui oleh di kampungnya untuk ngimamin sholat lagi. Kan ma'ruf cerita itu. Apakah sholat kedua bagi Mu'adz bin Jabal ini wajib apa sunnah? Sunnah. Makmumnya wajib, ya kan? Artinya antara imam dengan makmum niat sholatnya tidak harus sama. Abu Bakar pernah juga mengimami sholat, beliau sunat, makmumnya zuhur atau asar. Rasulullah pernah mengimami sholat, beliau qashar, makmumnya banyak yang tidak qashar, tambah 2 rakaat lagi. Oleh karena itu, kalau antum bermakmum kepada seseorang, nggak usah
nggak usah nanya-nanya. Ini sholat apa ya? Nggak usah nanya. Ya kan? Nanya-nanya itu karena anggapan bahwa sholat dia dengan sholat saya harus sama-sama duhur, sama-sama asar. Enggak. Beda nggak masalah, tadi contohnya. Ya. Nah, dengan subhat tadi harus sama, pakai nanya kan nggak mungkin. Udah sholat, masuk ditanya. Nah, maka ditowel punggungnya. Gitu. Kalau sholat sunat atau sholat apa, dia geser. Katanya begitu. Jelas ini salah. Antara imam dengan makmum, sholatnya tidak harus sama. Ambil contoh, antum dalam perjalanan macet, belum sholat duhur, begitu ketemu masjid, sudah menjelang qomat sholat asar. Antum wudu, selesai wudu, qomat asar. Antum belum sholat duhur. Sholat itu duhur dulu apa asar dulu? Ya tentu duhur dulu baru asar, asar dulu baru maghrib, maghrib dulu baru isya dan seterusnya. Jangan dibalik. Masuk sholat asar dulu baru duhur, ya kan? Nah, antum ikut sholat berjamaah bersama warga masjid itu. Mereka sholat asar jelas, antum niat sholat duhur, nggak masalah. Setelah salam baru antum sholat asar. Ya. Intinya bahwa sholat imam dengan sholat makmum tidak harus sama. Yang sering ya beberapa kali itu telat belum sholat isya. Begitu sampai masjid karena macet ya, mereka sholat tarawih. Nah, mereka sholat tarawih. Sholat tarawih 2 rakaat. Nah, antum ikut mereka dengan niat sholat isya. Setelah mereka salam tentu tambah 2 lagi. Paham ya? Bagaimana cara mendoakan orang tua yang dicontohkan oleh Rasulullah? Ayat tadi diperintahkan oleh Nabi, walaupun Nabi tidak melakukan, tapi diperintahkan oleh Nabi. Kan sunnah itu bukan cuma fi'liyah. Sunnah itu ada 4. Ada fi'liyah perbuatan Nabi ya. Ada lagi qauliyah, ucapan Nabi. Nabi nggak pernah melakukan, tapi beliau mengucapkan, lakukan ini, ya, itu sunnah. Kemudian takririyah. Takririyah itu diamnya Nabi terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ya. Seperti para sahabat mengatakan manusia terbaik setelah para nabi itu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Nabi dengar itu, Nabi diam. Maka kalimat itu sunnah. Kalimat itu benar. Bahwa manusia termulia setelah para nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Walaupun kata-kata itu tidak keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi dengar dan Nabi diam. Kalau salah, tidak mungkin beliau diam. Haram bagi beliau, dosa bagi beliau, ketika ada kesalahan, kemudian beliau diam. Ya. Bagaimana kalau kita masuk ke masjid berjamaah tetapi imamnya terlalu cepat? Terlalu cepatnya itu seperti apa? Kalau masih ada tumakninah, nggak masalah. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ini kan cepat ya. Tapi ada tumakninah. Tumakninah adalah berhenti. Ada berhenti. Yang tidak sah kalau tidak ada tumakninahnya, nggak ada berhenti. Nabi mengibaratkan seperti ayam mematok makanan. Ayam mematok makanan kan nggak ada berhentinya kan? Tuk, nggak mungkin tuk kan nggak mungkin. Langsung kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nggak sah. Ketika Nabi menjumpai seorang sahabat yang sholatnya seperti itu tanpa tumakninah, Nabi mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat lagi, kamu belum sholat. Berarti nggak sah. Diulang lagi sampai 3 kali. Ya, ini terkenal dengan hadis musii'us sholat. Orang yang sholatnya tidak benar. Dan banyak pelajaran dari situ. Ya.
bagaimana dengan perayaan Maulid? Nah, ini salah satu dalil yang mereka pakai, justru dalil tersebut menampar mereka sendiri. Dan begitulah ciri-ciri ahli bid'ah. Kullama istadalla firqatun bidalilin. Setiap kali satu firqah ahli bid'ah pakai dalil, justru dalil itu menghancurkan mereka sendiri. Salah satu dalil yang mereka pakai untuk merayakan Maulid adalah ketika Nabi berpuasa hari Senin. Beliau ditanya, "Ya Rasul, kenapa engkau berpuasa hari Senin?" Nabi menjawab, "Karena hari Senin adalah hari kelahiranku." Hari Senin adalah hari kelahiranku, dan jelas ini sahih. Nah, mereka berdalil dengan dalil ini, lihat tuh. Nabi memperingati hari kelahiran beliau hari Senin kan? Ini luar biasa bodohnya. Sejak kapan merayakan sebuah hari pakai? Sejak kapan merayakan sebuah hari pakai puasa? Di mana-mana merayakan sebuah hari itu pakai makan-makan, minum-minum, merayakan Idul Fitri, merayakan Idul Adha. Boleh nggak puasa? Tidak boleh, haram. Merayakan sebuah hari adalah dengan makan-makan, dengan minum-minum, dengan kegembiraan. Masa merayakan sebuah hari pakai puasa? Ini keblinger tentunya. Ya, itulah kebodohan. Ya, dan begitu ahli bid'ah ini diselimuti dengan kebodohan. Mereka tidak sadar. Lalu, kenapa beliau hari lahir beliau puasa hari Senin? Ya, apa hubungannya dengan 12 Rabiul Awal? Kenapa terus dilarikan ke 12 Rabiul Awal? Ya ikuti aja beliau puasa hari Senin kalau mau, dan Kamis. Kenapa dilarikan kemana-mana? Itulah ahli bid'ah. Mereka cari dalil setelah dibid'ahkan, baru cari dalil. Bagaimana dengan ustadz-ustadz yang membela Maulid Nabi? Ya itu pasti bela lah. Pasti bela, namanya syubhat. Ya, syubhat ini luar biasa. Kalau pelacur, pezina, penjudi, pemabuk, pengedar narkoba, kita bilang di hadapan mereka narkoba haram, zina haram, judi haram, mereka menerima apa menolak? Menerima. Mereka manggut-manggut. Iya. Zina memang haram, berjudi memang haram. Tapi mereka tidak mampu melawannya, kalah oleh setan, oleh iblis. Berbeda dengan syubhat. Berbeda dengan syubhat. Mereka tidak merasa salah. Mereka merasa benar. Mereka merasa sedang berada di jalan Allah. Itu bahayanya bid'ah, bahayanya syubhat. Wallahu. Ada lagi? Antum? Silakan. Syukur wudhu, salat sunnah syukur wudhu, apakah dilakukan oleh Rasulullah? Iya, tidak ada riwayat bahwa beliau tidak melaksanakan, karena jelas ini sunnah. Ya, kecuali ada dalil, Nabi nggak pernah. Gitu. Seperti tahiyatul masjid. Sering sekali Nabi masuk masjid tidak sholat tahiyatul masjid. Kapan? Hampir setiap kali mau ngimami. Gitu ya. Beliau masuk masjid minimal 5 kali dalam sehari semalam, ya kan? Mau ngapain? Nah, ngimamin sholat. Apakah ada riwayat? Bentar, jangan komat dulu. Aku mau sholat tahiyatul masjid dulu. Ada? Tidak ada. Beliau langsung ngimamin. Kenapa? Karena sholat tahiyatul masjid khusus bagi orang yang akan duduk di masjid, seperti kita tadi. Kita datang ke masjid kan mau duduk. Nah, jangan sholat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Adapun antum masuk masjid langsung sholat subuh, langsung sholat duhur, langsung qobliyah duhur, perlukah tahiyatul masjid? Tidak perlu.
Tidak perlu. Ya. Berarti ada dalil bahwa Nabi sering sekali tidak sholat tahiyatul masjid. Berbeda dengan sholat sunat wudhu. Karena beliau mengatakan bahwa ini sunnah, bahwa Bilal melakukannya bukan berarti cuma Bilal. Ya, Bilal tidak pernah meninggalkan sholat sunat wudhu. Dan setelah wudhu selalu diikuti dengan sholat 2 rakaat, itu yang selalu dilakukan oleh Bilal. Bukan berarti selain Bilal tidak ada yang melakukan. Ada, mungkin selain Bilal tidak rutin, namanya juga tidak wajib kan. Jadi jangan disimpulkan bahwa sholat sunat wudhu hanya dilakukan oleh Bilal. Wallahu. Ya. Kalau telat bangun subuh, kita langsung sholat subuh atau kemudian? Tergantung. Antum telatnya berapa menit? Kalau jauh banget, sudah mendekati matahari terbit, jangan qobliyah subuh. Ya, qobliyah subuh, antum sudah rutin, tapi kesiangan kan boleh dilakukan di waktu duha. Jam 8 misalnya, setengah 9 misalnya. Gitu. Kecuali antum kesiangan seperti Rasulullah. Matahari sudah tinggi. Mungkin di kita sudah jam setengah 8, jam 8. Maka nyantai aja, mau udah telat kan. Wudu, gosok gigi, nyantai aja, nggak usah buru-buru. Kemudian sholat qobliyah subuh dulu. Habis sholat qobliyah subuh, kemudian qomat, kemudian sholat subuh. Tapi nggak usah adzan ya. Nggak usah adzan subuh jam 8. Ya. Kalau qomat ya. Gitu. Ya. Mendawamkan membaca surat Al-Mulk tiap malam, apakah itu ada dalil atau memang begitu? Saya tidak tahu dalil yang sahih ya. Kalau yang nggak sahih kan ya bertebaran ya. Saya tidak tahu. Ya kalau mau baca saja. Tapi jangan menentukan, jangan mensyariatkan. Artinya antum memang pengen mau baca. Dan akan lebih baik ganti malam berikutnya surat apa gitu. Karena man iqtada faqad syara'a. Barang siapa yang menentukan apa yang tidak ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, berarti dia telah membuat syariat sendiri. Kalau itu ada dalilnya. Ya. Insya Allah setahu saya dalilnya sahih. Yang ada dalilnya kita ikuti. Ya. Baca ayat kursi setiap kali selesai, habis sholat fardu, kan jelas ada dalilnya. Kalau yang nggak ada dalilnya jangan. Habis? Lagi? Iya, kalau habis kita akhiri. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.